Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Sistem Pengambil Keputusan ini. Kami akan mempresentasikan tentang karakteristik dan komponen-komponen pada sistem pengambil keputusan. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, ada Rizky Putra dengan NIM 027, kemudian ada Khalisa Fidina dengan NIM 032, dan ada Grace Yuda Satriawan dengan NIM 033. Next. Dan yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik aspek sistem pengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi. Kemudian dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan struktur data komprehensif serta fungsi-fungsi pencari atau interogasi informasi. Sistem pendukung keputusan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan atau dioperasikan dengan mudah. Sistem pendukung keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi agar sesuai kebutuhan. Kemudian kita masuk ke permodelan sistem pengambil keputusan. Permodelan sistem pengambil keputusan ini merupakan suatu upaya untuk melakukan analisis sistem pendukung keputusan dengan cara meniru bentuk nyatanya daripada melakukannya pada sistem yang real time atau sistem nyata. Terdapat 3 jenis model dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada model statistik, kemudian yang kedua ada model finansial, yang ketiga ada model optimasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalisa. Ya, pemodelan sistem pengambilan keputusan yang pertama adalah model statistik. Digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Metode ini merupakan pre-program dalam tool software pengembangan sistem pendukung keputusan. Yang kedua adalah model finansial. Digunakan untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus sistem pengambilan keputusan yang disebut dengan IFPS atau Interactive Financial Planning System. Yang ketiga adalah model optimasi, dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming untuk menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, sistem pendukung keputusan perlu adanya interface untuk berhubungan dengan software yang lainnya. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data merupakan komponen SPK yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar maupun dalam lingkungan. Untuk keperluan sistem pengambilan keputusan, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Selanjutnya ada komponen SPK yang selanjutnya adalah subsystem management model. Ya, lanjutan dari tadi, subsystem management model mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Model adalah satu tiruan dari alam nyata. Kendala yang sering dihadapi dalam merancang suatu model adalah bahwa model yang dirancang tidak mampu mencerminkan seluruh variabel dalam alam nyata, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam menyimpan berbagai model harus diperhatikan dan harus dijaga fleksibilitasnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada setiap model yang disimpan hendaknya ditambah rincian keterangan dan penjelasan yang komprehensif mengenai model yang dibuat. Kemudian diibaratkan sebagai subsystem management model, diibaratkan sebagai suatu model yang merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan objektif. Komponen-komponen terkait
batasan yang ada, dan hal-hal lainnya terkait lainnya. Model base memungkinkan pengambilan keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Model Based Management System atau MBMS berisi model-model finansial, statistik, dan ilmu manajemen atau model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisa dan manajemen software yang sesuai. Kemudian ada subsistem dialog. Subsistem dialog atau user interface merupakan penggabungan antara DBMS dan MBMS yang sebelumnya telah direpresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer. User interface mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif. Melalui subsistem dialog, sistem diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dibuat. Pengguna dapat melihat tampilan keluaran sistem dan memberi perintah ke dalam sistem. Kemudian ada subsistem dialog. Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem dialog dibagi menjadi 3 komponen, yaitu bahasa aksi atau action language, yaitu sesuatu perangkat lunak yang dapat digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan sistem, yang dilakukan melalui berbagai pilihan media seperti keyboard, joystick, dan key function yang lainnya. Kemudian ada bahasa tampilan atau display and representation language, yaitu suatu perangkat yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan suatu peralatan yang digunakan untuk merealisasikan tampilan ini diantaranya adalah printer, grafik monitor, plotter, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu bagian yang mutlak diketahui oleh pengguna, sehingga sistem yang dirancang dapat berfungsi secara interaktif. Kemudian ada subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Subsistem manajemen berbasis pengetahuan atau knowledge based management system atau KBMS merupakan subsistem yang dapat mendukung subsistem lain atau berlaku sebagai komponen yang berdiri sendiri atau independen. Ini referensinya dari materi tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.